Pagi itu, langit di atas kampung kecil di kaki gunung masih diselimuti sisa-sisa malam. Abu-abu kelam yang perlahan tersapu oleh sinar matahari yang baru terbit. Pak Manto, seorang penebang pohon berusia 50 tahun, berdiri di depan gubuk kayunya yang sederhana menatap hutan lebat yang membentang di kejauhan. Rumahnya berdinding papan tua yang sudah lapuk. Atap sengnya penuh karat dan halaman kecilnya dipenuhi rumput liar yang basah oleh embun. Udara pagi terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah dan daun-daunan dari lereng gunung yang menjulang tinggi di hadapannya. Ia mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu yang sudah penuh noda getah, celana panjang yang sobek di lutut, dan sepatu bot karet berlumpur yang ia pakai setiap hari ke hutan. Di tangannya, ia membawa kapak tua dengan gagang kayu yang sudah usang. Permukaannya penuh goresan dari bertahun-tahun menebang pohon. Matanya yang tekung dikelilingi kerutan dalam, tanda kelelahan dari hidup keras dan malam sebelumnya yang ia habiskan untuk menjaga anak bungsunya, Dika, yang demam tinggi. Semoga hari ini cepat selesai, biar aku bisa beli obat buat Dika, gumamnya dalam hati. Suaranya serak oleh udara dingin yang ia hirup. Ia melirik ke dalam rumah di mana istrinya Bu Sari duduk di samping Dika, anak mereka yang masih kecil, yang terbaring di kasur kapuk tua. Mengipasi anak itu dengan sehelai kain lusuh. "Aku pergi dulu ya, Bu. Doakan aku selamat ya," katanya lantang, mengangkat suara agar terdengar di tengah derit pintu kayu yang ia buka. Bu Sari menoleh. Wajahnya penuh kekhawatiran, tapi ia tersenyum tipis. "Iya, Pak. Hati-hati di hutan. Jangan sampai malam. Katanya akhir-akhir ini hutan lagi aneh. Orang-orang pada bilang begitu," jawabnya. Nadanya lembut, tapi ada getar takut yang terselip. Pak Manto mengangguk, mencoba menepis kekhawatiran itu. "Ah, cuma omongan orang iseng itu, Bu. Aku sudah biasa masuk hutan, tidak ada apa-apa kok," balasnya, tersenyum kecil untuk menenangkan istrinya. Meski matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Ia mengambil tas kain kecil berisi botol air dan sepotong roti kering, lalu melangkah keluar, meninggalkan gubuk yang dikelilingi sawah kecil dan pohon pisang yang bergoyang pelan di angin pagi. Perjalanan menuju hutan membawanya melewati jalan setapak berbatu yang licin oleh embun, dikelilingi rerumputan tinggi dan semak-semak berduri yang sesekali mencakar kakinya. Hutan di lereng gunung terkenal lebat, penuh pohon jati, mahoni, dan pinus yang menjulang tinggi. Akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan-tangan tua yang mencoba meraih sesuatu. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, membuat pemandangan di depannya tampak samar, dan suara burung hutan bercericit pelan di kejauhan, terputus-putus, seperti takut bersuara terlalu keras. Pak Manto sudah puluhan tahun bekerja di hutan ini, menebang pohon untuk kayu bakar, mebel, atau pesanan warga kampung tetangga. Hari ini, ia mendapat tugas dari Pak Karto, pengrajin mebel dari kampung sebelah, untuk menebang pohon jati besar yang katanya sudah tua dan siap dipotong. Saat ia memasuki hutan, udara menjadi lebih dingin, menusuk kulitnya yang penuh bekas luka kerja, goresan kapak yang tidak sengaja, duri semak, dan sengatan serangga. Ia berjalan, menyusuri jalur setapak yang ia kenal baik, di antara pohon-pohon tua yang batangnya ditumbuhi lumut tebal dan daun-daun lebar yang meneteskan embun ke tanah. Pohon jati itu dekat sungai kecil, kira-kira sejam dari sini, pikirnya, mencoba menghitung waktu agar bisa pulang sebelum sore. Tapi hari itu ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Angin
terlalu diam. Tidak ada hembusan yang menggerakkan daun, dan kabut tidak kunjung hilang meski matahari sudah naik lebih tinggi. Suara langkahnya di tanah berderit pelan, dan setiap kali ia berhenti untuk mendengar, keheningan hutan terasa lebih berat, seperti ada yang menahan nafas. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ia sampai di pohon jati yang dituju. Batangnya besar, setinggi 2 kali tubuhnya, dengan kulit kayu coklat tua yang penuh retakan alami. Daun-daunnya masih hijau, tapi beberapa sudah menguning, tanda usianya yang tua. Pak Manto meletakkan tasnya di akar pohon terdekat lalu mengayunkan kapaknya untuk mengukur kekuatan kayu. Bunyi kapak yang menghantam batang menggema di hutan, tajam dan terputus-putus. Kayunya keras, tapi aku bisa selesai sebelum siang, gumamnya. Suaranya pelan seperti tidak ingin mengganggu keheningan. Tapi saat ia mengayunkan kapak lagi, ia mendengar suara samar seperti daun yang bergoyang meski tidak ada angin, berasal dari balik pohon-pohon di kejauhan. Ia berhenti, kapak masih di tangan, dan menoleh ke arah suara itu. Kabut membuat pandangannya buram, tapi untuk sesaat ia merasa ada bayangan hitam yang bergerak di antara pohon-pohon. Tinggi, kurus, dan tidak berbentuk jelas. Monyet kali, atau babi hutan, katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan jantungnya yang tiba-tiba berdegup lebih cepat. Ia menggeleng, menepis perasaan takut itu sebagai imajinasi setelah malam tanpa tidur. Aku harus cepat selesai, Dika menungguku pulang, pikirnya, lalu kembali mengayunkan kapak dengan ritme teratur. Tidak tahu bahwa hutan sedang memperhatikannya, dan sesuatu di dalam kabut mulai mendekat. Langkahnya pelan dan tidak terdengar. Matahari sudah naik tinggi di atas hutan lereng gunung, tapi cahayanya tidak mampu menembus kabut tebal yang masih menyelimuti pepohonan. Pak Manto berdiri di depan pohon jati yang besar. Kapak tua di tangannya berayun dengan ritme yang teratur, menghantam batang kayu dengan bunyi keras yang menggema di antara pohon-pohon tua. Keringat membasahi kaos lusuhnya yang berwarna abu-abu, menempel di kulitnya yang penuh bekas luka kerja, dan tetesannya jatuh ke tanah berlumpur yang dipenuhi serpihan kayu kecil. Udara siang terasa lembab dan berat, penuh aroma getah pohon yang menyengat dan tanah basah yang tercium setiap kali ia menginjak rerumputan liar di sekitarnya. Pohon-pohon di sekelilingnya menjulang tinggi, daun-daunnya lelet bergoyang meski angin hampir tidak terasa, dan kabut membuat pandangannya terbatas hingga beberapa meter saja. Pak Manto sudah berhasil menebang separuh batang pohon jati itu. Kayunya keras, tapi mulai retak di bagian bawah, menunjukkan tanda-tanda akan roboh dalam beberapa jam lagi. Kapaknya kini penuh getah lengket yang menempel di mata pisau, dan tangannya terasa pegal setelah berjam-jam bekerja tanpa henti. Ia berhenti sejenak, meletakkan kapak di samping pohon dan duduk di akar besar yang mencuat dari tanah seperti bangku alami. Tas kain kecilnya ia ambil dari bawah pohon, lalu mengeluarkan botol air plastik yang sudah penyok dan sepotong roti kering yang ia bungkus dengan daun pisang. Cepat selesai, cepat pulang. Dika butuh obat. Aku tidak boleh lama-lama di sini, gumamnya dalam hati. Suaranya serak oleh udara dingin yang masih tersisa di hutan. Ia membuka tutup botol dan meneguk air dengan lahap. Rasanya sedikit pahit karena sudah beberapa hari tidak diganti, tapi cukup untuk menyegarkan tenggorokannya yang kering. Roti kering ia kunyah perlahan, teksturnya keras dan sedikit berbau apek. Tapi ia tidak peduli. Makanan sederhana itu sudah biasa baginya. Saat ia makan, ia melirik ke sekitar mencoba menikmati keheningan hutan yang biasanya menenangkan. Tapi hari itu, keheningan itu terasa aneh, terlalu sunyi.
hingga suara kapaknya tadi menggema lebih keras dari biasanya, dan suara burung yang biasa bercericit di siang hari kini lenyap sepenuhnya. Kok sepi sekali ya? Biasanya ada burung atau monyet berisik di sini, pikirnya. Alisnya berkerut saat ia mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di antara kabut. Kabut itu sendiri tampak lebih tebal sekarang, bergerak perlahan seperti asap yang hidup, menyelimuti pohon-pohon hingga mereka tampak seperti siluet raksasa yang diam memandang. Pak Manto mengusap wajahnya dengan lengan baju, menyeka keringat yang bercampur debu kayu, lalu berdiri untuk melanjutkan kerja. Ia mengambil kapak lagi, memeriksanya sebentar, mata pisaunya masih tajam meski penuh getah, dan mengayunkannya ke pohon dengan tetangga penuh. Bunyi kapak yang menghantam kayu kembali menggema, tapi kali ini ada suara lain yang menyelinap seperti bisikan yang terbawa angin. Jangan ambil. Suara itu samar, hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat Pak Manto berhenti sejenak. Kapaknya masih menancap di batang pohon. Ia menoleh ke belakang. Matanya menyapu hutan yang diselimuti kabut. Siapa yang ngomong? Aku salah dengar kali ya, katanya pada diri sendiri. Suaranya pelan seperti tidak ingin mengganggu keheningan. Tidak ada apa-apa di sana, hanya barisan pohon yang berdiri diam. Lumut tebal menempel di batangnya dan kabut yang bergerak perlahan seperti menutupi sesuatu. Ia menggeleng, mencoba menepis perasaan tidak nyaman itu. Mungkin angin, atau aku kecapean. Semalam tidak tidur sih, gumamnya lagi. Tangannya menggosok leher yang terasa kaku. Ia kembali mengayunkan kapak, kali ini lebih keras, berusaha fokus pada ritme kerja untuk mengusir pikiran aneh yang mulai muncul. Tapi saat kapaknya menghantam pohon lagi, suara itu kembali, lebih keras dan lebih jelas. Jangan ambil pohonku. Pak Manto membeku. Tangannya gemetar memegang kapak hingga getah di gagangnya terasa lengket di telapaknya. Suara itu bukan angin. Itu seperti bisikan manusia, dingin dan penuh peringatan, terdengar dari arah pohon-pohon di belakangnya. Siapa di sana? Kalau orang mainan aku, keluar sekarang, teriaknya. Suaranya menggema di hutan tapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang lebih dalam yang menyelimuti udara. Ia menurunkan kapak perlahan, matanya menyapu ke segala arah mencari tanda-tanda kehadiran siapapun. Orang apapun. Di antara kabut yang kini terasa lebih gelap meski matahari masih tinggi. Jantungnya berdegup kencang. Dan untuk sesaat, ia merasa ada bayangan yang bergerak di sudut matanya, hitam dan tinggi, lenyap secepat ia menoleh. Aku tidak takut, katanya berulang-ulang dalam hati mencoba meyakinkan diri sendiri meski nafasnya tersengal. Ia memutuskan untuk mengabaikan suara itu, menganggapnya sebagai halusinasi karena kurang tidur dan lapar. Aku harus cepat selesai sebelum hutan ini membuatku gila, pikirnya. Lalu kembali bekerja dengan gerakan lebih cepat. Kapaknya menghantam pohon dengan tenaga yang dipenuhi ketakutan. Tapi di dalam kabut, sesuatu mulai bergerak lebih dekat, diam-diam menatapnya dari balik pohon-pohon tua yang kini terasa hidup. Sore mulai menyelimuti hutan di lereng gunung. Cahaya matahari yang tadinya terang kini meredup menjadi semburat oranye pucat yang tersaring oleh kabut tebal. Pak Manto berdiri di depan pohon jati yang sudah setengah roboh. Kapaknya menancap dalam di batang kayu yang retak. Serpihan-serpihannya berserakan di tanah berlumpur yang dipenuhi akar-akar kecil. Keringat mengalir deras dari dahinya, membasahi kaus lusuhnya yang sudah penuh noda getah dan debu. Dan tangannya terasa pegal
hingga ia harus mengganti pegangan kapak beberapa kali untuk menjaga tenaga. Udara sore terasa lebih dingin dari siang tadi, membawa bau tanah basah yang bercampur aroma kayu segar yang baru dipotong. Ada sesuatu di udara, bau samar, seperti daun membusuk yang tidak bisa ia jelaskan. Setelah beberapa jam bekerja tanpa henti, pohon jati itu akhirnya menyerah. Dengan satu ayunan kapak terakhir yang penuh tenaga, batangnya patah dengan bunyi keras yang menggema di hutan. Dan pohon itu roboh ke tanah. Daun-daunnya bergoyang hebat sebelum akhirnya diam. Pak Manto menghela nafas lega menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah basah. Akhirnya selesai juga. Tinggal potong cabangnya, terus aku pulang, gumamnya dalam hati. Suaranya serak oleh kelelahan dan udara dingin yang ia hirup. Ia meletakkan kapak di samping pohon yang tumbang lalu mengambil gergaji tangan dari tas kain kecilnya. Berniat memotong cabang-cabang kecil agar kayunya lebih mudah dibawa pulang malam itu. Kabut semakin tebal sekarang, menyelimuti hutan seperti selimut putih yang bergerak perlahan, membatasi pandangannya hingga hanya beberapa langkah di depan. Pohon-pohon di sekitarnya tampak seperti bayangan raksasa yang berdiri diam. Batang-batangnya ditumbuhi lumut tebal yang tampak kehitaman dalam cahaya sore yang redup. Suhu udara turun drastis, hingga uap nafasnya terlihat di udara setiap kali ia menghembuskan nafas, dan tangannya mulai terasa kaku karena dingin. Kok cepat sekali ya gelapnya. Biasanya masih terang jam segini, pikirnya. Alisnya berkerut saat ia melirik langit yang hampir tidak terlihat di balik kanopi pohon dan kabut. Ia menggeleng, mencoba fokus pada pekerjaannya, dan mulai menggergaji cabang-cabang kecil dengan gerakan cepat. Suara gergaji yang berderit menyatu dengan keheningan hutan yang kini terasa lebih berat. Saat ia memotong cabang ketiga, ia mendengar suara baru, langkah berat dan pelan seperti kaki yang menapak di tanah basah, berasal dari balik kabut di arah pohon-pohon besar. Pak Manto berhenti, gergajinya masih di tangan dan menoleh ke sumber suara itu. Siapa yang jalan di situ? Babi hutan kali ya, katanya dalam hati, mencoba menenangkan jantungnya yang mulai berdegup lebih cepat. Tapi suara langkah itu terus berlanjut, teratur, dan semakin dekat. Diikuti bisikan yang ia dengar siang tadi, kini lebih jelas. Kembalikan pohonku. Suara itu dingin, seperti hembusan angin yang keluar dari tenggorokan yang tidak bernyawa dan terasa seperti berasal dari segala arah sekaligus. Siapa di sana? Keluar kalau berani, teriak Pak Manto. Suaranya menggema di hutan, tapi terputus oleh kabut yang menyerap bunyi. Ia berdiri tegak, tangannya mencengkram gergaji lebih erat, matanya menyapu ke segala arah mencari tanda-tanda kehadiran. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang kini lebih keras seperti sesuatu yang besar bergerak di balik pohon-pohon. Aku tidak takut. Aku tidak takut, ini cuma imajinasi. Aku kecapean, katanya berulang-ulang dalam hati. Nafasnya tersengal saat ia mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia menjatuhkan gergaji ke tanah dengan bunyi kecil, lalu bergegas mengambil kapak yang ia letakkan di dekat pohon. Merasa lebih aman dengan senjata yang lebih besar di tangan. Saat ia membungkuk untuk mengambil kapaknya, ia melihatnya, bayangan tinggi dan kurus, berdiri di antara dua pohon besar sekitar 10 meter darinya. Tubuhnya hitam pekat seperti arang, tidak berbentuk jelas, dengan tangan panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Ujungnya tampak bergoyang pelan seperti ranting yang hidup. Wajahnya tidak terlihat, hanya kegelapan yang menyelimuti. Tapi Pak Manto merasa ada mata yang menatapnya dari dalam bayangan itu. Ya Tuhan, apa itu? Bukan manusia, bukan babi,
teriaknya dalam hati. Tubuhnya membeku sejenak sebelum adrenalin mengambil alih. Ia menjerit keras. Suaranya pecah oleh ketakutan. Lalu berbalik dan berlari menuruni setapak yang ia gunakan tadi pagi. Langkahnya cepat tapi tersendat. Kakinya tersangkut akar-akar kecil yang mencuat dari tanah dan kabut membuatnya sulit melihat arah. Kapak masih ia genggam erat, meski tangannya gemetar hebat hingga ia hampir menjatuhkannya. Aku harus pulang. Aku harus pulang. Dika, tunggu aku ya nak, pikirnya. Suaranya dalam hati penuh kepanikan saat ia terus berlari. Tapi suara langkah berat itu mengikuti, selalu beberapa meter di belakangnya. Terdengar jelas di antara derit ranting dan gesekan daun yang ia tabrak. Ia tidak berani menoleh, takut melihat bayangan itu lebih dekat, dan hanya fokus pada jalur setapak yang kini terasa lebih panjang dari yang ia ingat. Hutan seolah hidup di sekitarnya. Pohon-pohon tua seperti menutup jalan dan kabut menari-nari di depan matanya, menyembunyikan sesuatu yang terus mendekat. Malam turun dengan cepat di hutan lereng gunung, menyelimuti pepohonan tua dengan kegelapan pekat yang hanya diterobos kilatan petir sesekali di langit mendung. Pak Manto berlari sekuat tenaga menyusuri setapak yang kini terasa asing. Kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah berlumpur, hingga ia jatuh keras dengan bunyi mendebam yang memecah keheningan. Kapak tua di tangannya terlepas, mendarat beberapa langkah di depannya, dan nafasnya tersengal-sengal uapnya membentuk kabut kecil di udara dingin yang menusuk tulang. Kabut tebal yang menyelimuti hutan kini begitu padat hingga ia tidak bisa melihat lebih dari 1 meter di depannya. Pohon-pohon besar tampak seperti bayangan hitam yang bergoyang samar, dan suara petir yang menggelegar membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia merangkak dengan susah payah, tangannya mencari kapak di tanah yang basah dan licin, jari-jarinya penuh lumpur dan daun kering yang menempel. "Mana kapakku? Aku tidak bisa meninggalkan itu," teriaknya dalam hati. Suaranya dalam pikiran penuh kepanikan saat ia akhirnya menemukan gagang kayu yang dingin itu. Ia bangkit dengan tubuh gemetar. Kaos lusuhnya robek di lengan karena tergores ranting tajam, dan sepatu botnya penuh lumpur hingga terasa berat di kaki. "Aku tidak boleh mati di sini," katanya pada diri sendiri. Suaranya bergetar saat ia mencoba menenangkan nafas yang tidak terkendali. Ia melangkah mundur perlahan. Kapak di tangan diangkat setinggi dada, matanya menyapu kabut yang kini terasa seperti dinding hidup di sekitarnya. Hutan tidak lagi sunyi. Suara langkah berat yang mengikutinya tadi kini digantikan oleh derit kayu yang panjang dan dalam, seperti pohon-pohon tua yang hidup dan bergerak. Batangnya retak oleh kekuatan tidak terlihat. Angin menderu pelan membawa bau busuk yang lebih kuat, seperti kayu lapuk yang bercampur darah, dan ranting-ranting kecil berderit di atasnya, seolah hutan sedang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. "Apa ini? Hutan kok hidup begini? Aku salah apa?" pikirnya. Kepalanya menoleh ke segala arah mencari sumber suara itu. Kabut menari-nari di depan matanya, membentuk bayangan-bayangan aneh yang lenyap saat ia mencoba fokus, dan untuk sesaat ia merasa pohon-pohon di sekitarnya lebih dekat dari sebelumnya, seperti menutupi jalan. Pak Manto mencoba berlari lagi, tapi kakinya terasa lambat oleh lumpur yang semakin dalam. Sepatunya tersedot tanah hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. Ia menoleh ke belakang, dan di bawah kilatan petir yang menyambar langit, ia melihatnya. Sosok hitam yang tadi hanya bayangan, kini lebih jelas, berdiri sekitar 5 meter di belakangnya. Tubuhnya terbuat dari kayu yang retak dan bengkok seperti pohon tua yang hidup. Kulitnya penuh celah-celah dalam yang mengeluarkan getah hitam pekat. Wajahnya tidak berbentuk, hanya 2 lubang kosong sebagai mata yang menatapnya tanpa ekspresi, dan tangannya penuh ranting tajam yang bergerak seperti cakar.
bergoyang pelan, seolah ingin meraihnya. Kembalikan pohonku. Suaranya menggema, bukan dari mulutnya yang tidak ada, tapi dari hutan itu sendiri, dari pohon-pohon, daun-daun, dan angin yang menderu. Ya Tuhan, itu apa? Bukan manusia, bukan setan, teriak Pak Manto. Suaranya pecah oleh ketakutan saat ia tersentak mundur. Ia mengangkat kapak dengan tangan gemetar lalu melemparkannya ke arah sosok itu dengan seluruh tenaga yang tersisa. Kapak melayang di udara, berputar cepat dan menancap keras di batang pohon besar di belakang sosok itu dengan bunyi keras. Tapi sosok itu lenyap dalam kabut seolah tidak pernah ada, meninggalkan hanya suara derit kayu yang bergema. "Pergi, jangan dekat-dekat aku, pergi!" teriaknya lagi. Suaranya hilang di tengah angin yang semakin kencang. Ia berbalik dan berlari lebih cepat, tidak peduli kapaknya tertinggal, hanya fokus pada satu tujuan: keluar dari hutan yang kini terasa seperti makhluk hidup yang memburunya. Langkahnya tersendat-sendat, kakinya tergores duri semak hingga berdarah dan nafasnya semakin pendek, tapi ia tidak berhenti. Kabut membuatnya tersesat. Setapak yang ia kenal tadi pagi kini hilang, digantikan oleh labirin pohon-pohon tua yang akarnya mencengkram tanah seperti jaring. "Aku salah jalan. Di mana desa?" pikirnya. Kepanikan membuatnya hampir menangis saat ia mencoba mencari tanda-tanda arah. Petir menyambar lagi, menerangi hutan dengan cahaya putih yang tajam, dan di kejauhan ia melihat lampu pijar kecil dari desa. Cahaya samar yang menjadi harapannya. "Itu desa, aku harus segera ke sana. Aku hampir selamat," katanya dalam hati. Tenaga baru muncul dari rasa putus asa itu. Ia terus berlari. Ranting-ranting kecil memukul wajahnya hingga meninggalkan goresan. Dan suara derit kayu masih terdengar di belakangnya. Jauh, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Saat ia mencapai pinggir hutan, kakinya tersandung batu besar dan ia jatuh keras ke tanah kering di luar batas pohon-pohon. Kepalanya membentur tanah. Pandangannya kabur. Dan sebelum ia kehilangan kesadaran, ia mendengar bisikan terakhir yang samar. "Kembalikan." Lampu desa di kejauhan menjadi hal terakhir yang ia lihat sebelum kegelapan menelan sepenuhnya. Tubuhnya tergeletak di antara hutan dan dunia manusia, dikelilingi kabut yang tidak pernah pergi. Pagi menyingsing di kampung kecil di kaki gunung. Sinar matahari lembut menyelinap melalui celah-celah pohon pisang di halaman gubuk Pak Manto. Tapi udara tetap terasa dingin dan berat, seolah membawa sisa-sisa malam mengerikan di hutan. Pak Manto ditemukan oleh Pak Sugri, seorang petani tua yang sedang menuju sawah dengan cangkul di pundak. Tubuhnya tergeletak di pinggir hutan. Kaos lusuhnya robek dan penuh lumpur. Wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya terbuka kosong menatap langit yang masih diselimuti awan tipis. "Ya Tuhan, ini Pak Manto. Cepat panggil orang, sepertinya dia pingsan," teriak Pak Sugri. Suaranya serak oleh kaget saat ia berlari kembali ke kampung, meninggalkan cangkulnya di samping tubuh yang tidak bergerak itu. Beberapa warga segera datang, membawa Pak Manto pulang ke gubuk kayunya yang sederhana. Bu Sari, istrinya, menjerit saat melihat suaminya digotong dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tangannya penuh luka gores dan lumpur kering. "Pak, bangun Pak, jangan tinggalkan aku sama Dika," teriaknya. Air mata membasahi wajahnya yang penuh kerutan saat ia memegang tangan suaminya yang dingin. Dika, anaknya yang masih demam, terbangun dari kasur kapuk tua dan menangis kecil di sudut, tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi
merasakan ketakutan ibunya. Warga meletakkan Pak Manto di atas tikar pandan di ruang tamu kecil. Atap seng di atasnya berderit pelan ditiup angin pagi dan bau tanah basah dari luar menyelinap melalui jendela kayu yang sudah lapuk. Setelah beberapa jam, Pak Manto akhirnya membuka mata, tapi tatapannya kosong seperti orang yang kehilangan jiwa. Ia tidak bicara, hanya duduk di sudut ruang tamu dengan punggung bersandar ke dinding papan. Tangannya gemetar setiap kali ia mendengar suara kayu berderit, entah dari lantai yang ia injak atau angin yang menggoyang pintu. Bu Sari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat mencoba memanggilnya kembali. "Pak, apa yang terjadi? Cerita, apa yang menjadikan kamu seperti ini? Aku takut melihat kamu begini," katanya lembut. Suaranya bergetar oleh kekhawatiran. Tapi Pak Manto hanya menggeleng pelan, matanya menatap kosong ke arah hutan yang terlihat samar dari jendela. "Aku tidak tahu, Bu. Aku cuma mau pulang. Dia tidak ngasih aku pulang," gumamnya akhirnya. Suaranya serak dan patah-patah seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Hari-hari berlalu, tapi Pak Manto tidak kembali seperti dulu. Ia tidak lagi berani keluar rumah bahkan untuk mengambil air dari sumur di halaman. Dan kapak tuanya dibiarkan berkarat di gudang kecil di belakang gubuk. Gagangnya penuh getah kering yang tidak pernah dibersihkan. Setiap malam, ia terbangun dari tidur dengan jeritan kecil. Tubuhnya basah keringat dan matanya liar mencari sesuatu di kegelapan kamar. "Dia datang lagi, Bu. Dia bilang, 'Kembalikan pohonku.' Aku mendengar suaranya di sini," katanya suatu malam. Tangannya mencengkeram lengan Bu Sari hingga meninggalkan bekas merah. Wajahnya penuh ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bu Sari memeluknya erat, mencoba menenangkan, tapi ia tahu ada yang salah. Suami yang dulu tangguh itu kini rapuh seperti daun kering. Akhirnya, setelah seminggu penuh trauma, Bu Sari memanggil Mbah Surip, sesepuh yang sering dianggap orang pintar di kampung, tinggal di gubuk kecil di pinggir sawah. Mbah Surip datang sore itu. Tubuhnya kurus dibalut sarung tua dan kaos oblong yang sudah pudar. Tangannya memegang tongkat bambu hitam yang penuh ukiran aneh. Ia membawa kantong kain kecil berisi kemenyan dan daun-daunan kering. Matanya yang cekung menatap Pak Manto dengan sorot tajam. "Aku sudah mendengar ceritanya dari warga, Manto. Kamu ketemu apa di hutan?" tanyanya. Suaranya dalam dan pelan seperti angin yang bertiup di malam sunyi. Pak Manto mengangkat kepala perlahan. Matanya masih kosong, tapi ada getar di bibirnya. "Aku tidak tahu, Mbah. Ada bayangan hitam, seperti pohon tapi hidup. Dia bilang aku ambil pohonnya. Aku cuma tebang jati biasa, Mbah," jawabnya. Suaranya pecah oleh air mata yang mulai menggenang. Mbah Surip duduk bersila di depan Pak Manto, menyalakan kemenyan dalam mangkuk tanah liat kecil hingga asapnya naik membentuk spiral tipis yang penuh bau harum menyengat. Ia menutup mata. Mulutnya bergerak pelan mengucap doa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dan tangannya memegang daun kering yang ia remas hingga hancur. Setelah beberapa menit, ia membuka mata, wajahnya serius. Kamu kena kutukan penjaga hutan, Manto. Pohon yang kamu tebang itu pohon larangan, tempat roh penunggu tinggal. Dia tidak terima kayunya diambil, katanya. Nadanya berat seperti membawa vonis mati. Bu Sari tersentak, tangannya menutup mulut. "Terus bagaimana, Mbah? Suamiku bisa sembuh tidak?" tanyanya. Suaranya penuh harap bercampur takut. Mbah Surip menghela nafas panjang. Asap kemenyan berputar di sekitar wajahnya yang penuh kerutan. "Penjaga hutan itu makhluk tua, terbuat dari kayu dan dendam. Dia mengikat kamu dengan kutukan.
Selama pohon itu tidak balik, dia bakal datang tiap malam, minta kayunya atau nyawamu sebagai ganti. Tapi pohonnya sudah dipotong, sudah dijual, tidak bisa balik lagi, jelasnya. Matanya menatap Pak Manto yang kini gemetar hebat. Aku salah apa, Mbah? Aku cuma kerja buat keluarga. Aku tidak tahu pohon itu terlarang, teriak Pak Manto. Suaranya penuh penyesalan dan keputusasaan. Tangannya mencengkram tikar hingga jarinya memutih. Mbah Surip menggeleng pelan. Hutan punya aturan, Manto. Kamu langgar. Sekarang kamu bayar. Aku cuma bisa kasih 2 pelindung. Tapi kalau dia mau ambil, aku tidak bisa nahan, katanya. Lalu memberikan seikat daun kering yang dibungkus kain merah kecil. Taruh ini di bawah bantal. Doa tiap malam. Mungkin dia pergi, mungkin juga tidak. Bu Sari mengambil bungkusan itu dengan tangan gemetar. Matanya penuh air mata saat ia melirik suaminya yang kini menunduk dalam diam. Sejak itu, Pak Manto tidak pernah lagi masuk hutan. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam gubuk, duduk di sudut dengan tatapan kosong. Tidak berani menyentuh kayu atau mendengar suara apapun yang mengingatkannya pada hutan. Kapaknya dibiarkan terus berkarat di gudang, ditutupi kain tua yang berdebu, dan ia menolak setiap tawaran kerja yang berbau pohon. Tapi warga kampung bilang, di malam yang sunyi mereka sering mendengar suara kayu berderit dan langkah berat dari arah hutan, seperti sesuatu yang berjalan pelan menuju gubuk Pak Manto. Kadang, di tengah malam, Bu Sari terbangun oleh bisikan samar di luar jendela. Kembalikan pohonku. Suara yang dingin dan penuh dendam terbawa angin dari hutan yang tidak pernah tidur. Pak Manto hanya memeluk lututnya erat, berdoa dalam hati. Pergi, aku tidak punya apa-apa lagi. Pergi. Tapi ia tahu penjaga hutan tidak akan pernah puas menunggu kayunya kembali, atau mungkin dirinya sendiri sebagai ganti.